Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hari ini kita akan belajar ya. Belajar apa? Tema. Sebelum kita belajar, tolong dipimpin doa dulu, Ibu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Alif Ikhtiar, Alif Mulia, Anissa, Arika, Cesa, Desti, Diana, Julian, Arliana, hah? Tidak. Faris, kenapa dia? Faris, Ir, Habibah, Haikal, Leni, Ivana, Kesha, Liverpool, Dian, Erza, Fahri, Mutiara, Najwa, Noel, Nur Octavia, Rahel, Randy, Ria, Rina, Satria, Suci, Syakila, Vicky, Wildan, Winda. Berarti yang nggak hadir kalian aja. Nah, baiknya kita akan belajar secara berkelompok. Tolong duduk berdasarkan kelompoknya. Guys semua, ayo cepetan duduk berdasarkan kelompoknya. Udah belum? Udah? Udah siap belajar belum? Ya fokus ke depan ya. Semuanya fokus ke depan. Nah, sebelum kita belajar ke materinya, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Di sini Bapak ada sebuah permainan. Nama permainannya apa? Ya, permainan tebak kakak ya. Bapak kasih contoh ya. Nah, jadi di sini nanti Bapak akan bacakan sebuah soal. Misal ya, aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya 5 dan apabila dikali hasilnya 6. Bilangan berapakah aku? Ya. Nah, nanti di sini akan ada pilihannya ya. Nah, jadi selesai baca, Bapak baca soal, nanti Bapak tunjuk salah satu di antara kalian ya untuk menjawab soal ini. Di sini dikasih waktu ya, sengaja biar kalian terpacu untuk konsentrasi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kita mulai ya. Pertanyaannya, aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya negatif 2. Ya.
Dan apabila dikali hasilnya negatif 3, bilangan berapakah aku? Alif Ikhtiar silakan jawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya berapa tadi? Min 3 dan benar apa salah? Benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Aku adalah dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya negatif 5 dan apabila dikali hasilnya 4, bilangan berapakah aku? Kesya dijawab. Berapa Kesya? Sebisanya aja apa? Berapa? Berapa? Ada yang bisa bantu jawabannya berapa? Yang berapa? Ya, jawabannya min 4 dan min, bukan min 4 ditambah min 1 berapa? Min 5 ya, karena kan min dianggap utang ya, punya utang 4, terus utang lagi 1. Jadinya min 5, terus min 4 dikali min 1, min ketemu min, ya maka jawabannya 4. Oke, lanjut ya. Ini aku adalah dua bilangan apabila ditambah hasilnya 1 dan apabila dikali hasilnya negatif 6. Bilangan berapakah aku? Liko dijawab. Apa Liko? Berapa? Min 3 dan benar apa salah? Min 3 dan 2 benar apa salah? Salah ya. Yang benar yang mana? Ya, min 2 dan ya, selesai permainannya ya. Nah, tadi manfaat permainan tadi itu apa? Nanti berhitung. Yang pertama betul melatih berhitung. Yang kedua apa? Ya, melatih konsentrasi. Yang ketiga ada yang tahu? Nah ya, sebenarnya ya, kalau kalian tadi bisa menjawab soal-soal dalam permainan ini, tandanya kalian sudah bisa sebagian konsep dari materi kita hari ini. Ya, ya Bapak ulang ya. Kalau kalian tadi bisa menjawab soal tentang bilangan tadi, tandanya kalian sudah bisa sebagian dari materi hari ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih ya, kita bahas ya. Sekarang kita belajar apa? Kurang kompak. Materinya apa hari ini? Fungsi kuadrat. Ada yang muncul ya apa tuh? Ada yang kalian tahu tentang pelangi? Ya berwarna terus. Hah? Kenapa? Indah terus. Kenapa? Hah? Melengkung ada lagi? Di awal pinter yang ya. Nah, ya bagi Bapak nih, pelangi itu ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari pelangi. Ya. Pelangi munculnya ketika apa? Setelah turun. Nah, pelangi itu mengajarkan kepada kita bahwa setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau berkaitan dengan materi hari ini, ya, jadi pelangi itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan bentuk grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, jadi sebelum kita belajar fungsi kuadrat, kita hari ini belajar persamaan kuadrat. Ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Randy dibaca yang pertama apa Randy? Apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dan kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, dia baca. Ya, setelah
kita dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan faktor fixasi. Yang ketiga mulanya dibaca. Ya. Jadi yang ketiga mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Nah, kita lihat ya, tadi kan ada kata-kata jumlah dan hasil kali. Tadi berkaitan kan ya dengan perkara tebak angka tadi kan ya. Kayak tadi Bapak bilang ya, kalau kalian tadi bisa menjawab soal perkara tebak angka, tandanya kalian sudah bisa sebagian dari materi kita hari ini. Nah, kita mulai ya, belajarnya udah siap? Nah, kalian ingat aljabar? Aljabar itu apa? Apa? Ya, yang ada angka dan hurufnya. Selain itu, ada yang ingat? Kehidupan sehari-hari dalam bahasa matematika. Ya, jadi ya, aljabar itu cirinya itu ada angka dan huruf. Kan matematika itu identik dengan angka ya. Kan matematika itu ilmu berhitung ya. Tapi di aljabar ada juga hurufnya. Ya. Jadi aljabar itu misalnya bahasa matematika. Ya. Jadi misalnya ada permasalahan sehari-hari kita sajikan dalam persamaan matematika itu pakai ilmu aljabar. Nah, coba ya sekarang diperhatikan ya. Berapakah nilai A dan B jika AB sama dengan 0? Itu nempel artinya diapain? AB kan nempel ya. Artinya diapain? Dikali ya. Berapakah nilai A dan B jika A kali B sama dengan 0? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Jadi masing-masing modulnya kita pisahin aja ya. A-nya berapa? 0, B-nya 0. Ya. Nah, A dan B itu adalah faktor dari A kali B. Ada ingat istilah faktor itu apa? Apa? Ya, kedengeran suaranya kan? Ya, pembentuk jaring perkalian ya. Terus selain itu apa? Yang dapat habis dibagi ya. Kan misalnya ya, di sini kan pembentuk perkalian AB itu A dan B. Terus kan AB itu bisa dibagi A ya. Bisa ya, jadinya B kan. AB juga bisa dibagi B, hasilnya A ya. Nah, ini Bapak kasih sedikit variasi ya. Nah, berapakah nilai X jika X kurang 1 dikali X plus 2 sama dengan 0? Ada yang tahu? Prinsipnya sama kayak tadi ya. Berarti masing-masing unsur diapain? Ya, disama dengankan dengan 0 ya. Kan di sini ada unsur apa itu? X min 1 dan X plus 2. Jadi masing-masing unsur kita sama dengankan dengan 0. Nah, maka didapat apa itu? Ya. Terus? Ya. Kan pertanyaannya di sini berapakah nilai X-nya? Apakah sudah cukup sampai sini untuk mencari nilai X-nya? Nah, cara nyari X-nya gimana? Diapain? Apa? Ada yang ingat cara nyari X-nya? Ingat materi tidak? Sistem persamaan linear satu variabel. Prinsip pengerjaannya gimana? Angka di sebelah Ya, kiri, balik. angka di sebelah kanan, angka di sebelah kiri. Ya, jadi prinsip persamaan linear satu variabel ya, kalau kalian masih ingat, huruf di sebelah kiri ya, angka di sebelah kanan ya. Kan kalau kita perhatikan ya, yang X min 1 sama dengan 0. Hurufnya apa di situ? X ya. Sudah betul posisinya di sebelah kiri. Betul ya, sebelah kiri ya. Nah, itu ada min 1. Posisinya di sebelah kiri juga kan salah ya. Kan min 1 itu angka, harusnya ada di mana? Sebelah kanan, maka kita pindah ruas. Kalau pindah ruas bagaimana aturannya?
Ya, operasi hitungnya baru. Nah, jadinya tadinya X min 1 sama dengan 0, berubah jadi X sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berapa? Jadi X-nya berapa? 1 ya. Terus yang kedua tuh X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ya, dikurang 2. Kan tadinya ditambah karena dia beda luas, jadi dikurang. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tadi materi kita berkaitan dengan apa? Persamaan kuadrat. Oke, nah sekarang kita analisa ya bentuk ini ya. Perkalian dari X min 1 dikali X plus 2. Ada yang ingat cara ngitungnya gimana? Ada yang ingat cara ngitungnya? Ya dikali pelangi atau kali apa? Kali senyum. Kenapa dikali pelangi namanya? Ya karena bentuknya kurang lebih nanti seperti pelangi ya. Terus kenapa namanya perkalian senyum? Ya karena ngerjainnya harus senyum. Ya, kita kerjain sambil senyum ya. Senyum semua. Yang pertama mana kali mana? Ya, X kali X atau depan kali depan. X kali X berapa? X kuadrat. Selanjutnya yang mana? X kali 2. Ya, X kali 2 ya, atau depan kali belakang. Hasilnya 2X ya. Terus yang mana lagi? Min 1 kali X. ya, min 1 dikali X atau belakang dikali depan. 1 kali X Min 1X. ya, min 1X atau mungkin ya. Jadi kalau ada aljabar 1 tidak usah tulis, tidak masalah. Tulis pun tidak masalah ya. Terakhir apa? Min 1 kali 2. Ya, terakhir belakang kali belakang. Min 1 kali berapa? Min 2. Sampai sini sudah selesai belum? Belum. Belum, kenapa belum? Masih ada. Ya karena ada yang sama ya, atau jadi kalau dalam aljabar suku-suku yang sejenis itu wajib kita hitung. Yang sejenis yang mana atau yang sama? 2X. Ya yang sama 2X dan min X. Jadi kita hitung. Sama aja 2X dikurang 1X berapa? 1 ya. Jadi jawabannya X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan hasilnya berapa? Coba baca bareng-bareng. X berapa? Jadi kan baca X kuadrat gitu ya. Ditambah X dikurang 2 sama dengan. Tadi materi kita apa? Persamaan kuadrat. Nah ini juga merupakan petunjuk ya terkait materi kita hari ini. Nanti kalian pelajari lagi lebih lanjut ya. Nah untuk terkait pemfaktoran tadi ya. Tadi kan kalau misalnya A kali B sama dengan 0, maka A dan B itu adalah faktornya ya. Maka di bentuk ini yang faktor yang mana? X min 1 dan X plus 2 adalah faktor dari X pangkat 2 ditambah X min 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini hari ini kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD ya. Di sini Bapak sudah siapkan LKPD-nya ya. Nah, LKPD ini tugasnya itu yaitu mengaitkan permainan tebak angka tadi dengan materi kita hari ini. Ya, paham? Tugasnya apa? Ya, mengaitkan permainan tebak angka tadi dengan materi hari ini. Ya. Nah, biar kalian paham ya, Bapak bagikan dulu ya.
Ya udah semua megang LKPD-nya. Ya coba diperhatikan LKPD-nya ya. Halaman pertama isinya apa? Nama kelompok. Jadi kalian isi dulu ya nama kelompoknya ya. Balik halaman kedua isinya apa? Identifikasi. Ya, itu kan ada identifikasi ya. Terkait dengan materi ya. Terus ada tujuan pembelajaran, terus ada apa lagi? Ya, petunjuk pengisian LKPD. Nanti kalian baca dengan baik ya. Dan berikutnya ada apa? Ya, jadi di situ ada apa ya? Misalnya ilustrasi tentang pembelajaran persamaan kuadrat tapi dalam bentuk komik. Nanti kalian baca juga ya. Kurang lebih isinya itu nanti sebagai petunjuk kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD-nya. Coba buka bagian tugasnya. Nah ya, jadi bagian tugas pertama ada berapa kolom? Ya, ada 3 kolom ya. Nah, kolom pertama isinya apa? Ayo Ya, jadi langkah pertama kalian diminta ya mencari bentuk umum persamaan buat. Nah, itu nanti kalian boleh cari di buku ya, ada semua di buku ya. Terus yang kedua apa? Ya, menentukan langkah-langkah ya. Menentukan persamaan kuadrat dengan cara mempak. Nah, terus yang ketiga apa? Ya, itu kalian diminta menuliskan rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, balik. Di kolom yang keempat itu ada apa? Nah, jadi yang di kolom keempat kalian diminta bikin soal tebak kurang lebih tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, soal tebak angkanya ya. Tadi kan kalau tadi Bapak yang bikin soal, nanti kalian yang bikin soal angkanya bebas ya. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok wajib ya membuat 1 soal tentang soal tebak angka. Terus di kolom yang kelima ada apa? Nah ya, jadi setelah kalian bikin soal tebak angkanya, kalian sajikan soal tebak angka tersebut ya ke dalam persamaan kuadrat. Ya, nanti kalian cari tahu ya. Terus yang terakhir, kolom terakhir apa? Ya, nah tadi kan kalian sudah apa ya merubah soal tebak angka tadi kan ke dalam bentuk soal persamaan kuadrat. Nah, soal persamaan kuadratnya kalian cari lagi akar-akarnya dan jumlah dan hasil kalinya. Ya. Buka lagi berikutnya. Ada apa? Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Jadi nanti kalian bikin kesimpulan. Ya, terkait kaitannya antara soal tebak angka tadi dengan materi persamaan kuadrat. Ya. Terus halaman terakhir ada apa? Nah, di situ ada istilahnya apa ya? Refleksi diri ya. Nah, jadi nanti kalian itu tuliskan nama di situ ya, masing-masing anggota kelompoknya tuliskan nama. Terus kalian bikin emot ya. Kalau pembelajaran hari menurut kalian menyenangkan, kalian tulis emot senyum. Kalau misalnya membosankan, kalian tulis emot sedih. Kalau mengesalkan, bikin emot marah. Ya. Terus di situ juga kalian cantumin nih, kira-kira kalian paham nggak sih sama materi hari ini? Dan kalau diujikan kira-kira nilai pemahaman kalian dapat berapa?
Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, silakan dikerjakan waktunya 30 menit ya. Karena waktunya terbatas, tolong ya dikerjakan sebaik mungkin ya. Terus kan kalian kerjanya secara berkelompok ya. Apa yang dilakukan dalam kelompok? Ya, bekerja ya, jadi saling bekerja sama ya. Terus apa lagi? Ya, kompak ya, dengan cara membagi itu juga. Ya, ayo silakan ya dikerjakan ya. Nah, nanti Bapak akan berkeliling ya, memantau keaktifan kalian ya. Terus nanti dijelasin air gampang, terus jahitan. Biar dia sekarang burung gitu. Yaitu apa? Apa tulisannya? Kayak gitu. Apa? Bentuk apa bentuk? Ini kelihatan apa? Ya. Ya. Itu apa? Indonesia itu apa? Jadi maksudnya koefisien X itu angka di depan X gede itu apa? Koefisien Z itu apa? Atau buka lama-lama. Nah, di situ nih bisa yang lihat yang nomor 1A. Nah, ya, sudah lihat semuanya. Ini soalnya apa ya Kak? 3 X kuadrat ini 12-nya berapa? A itu apa? Angka di depan X 2 dibagi berapa? 3B itu apa? B itu kan angka di depan X itu ada nggak? Kalau nggak ada dianggap ini. Terus C-nya berapa? Jadi bentuknya paham dulu. Kalau bentuk umumnya nggak paham, nanti ketika memfaktorkan kalian nggak bisa. Karena kan aturan
faktoran itu ya. Ditambah hasilnya B. Penting B-nya yang mana? Dikali hasilnya iya, kan nggak tahu A yang mana, C-nya mana. Ya, maka dasarnya harus makan dulu dibentukannya. Nanti kalau tidak bisa untuk ABC-nya, lalu kan ke sini. Itu ya. Nanti bagaimana? Yang pertama tadi tentang apa? Ya bentuk umum apa? Bentuk umumnya gimana tadi? Apa? A itu apa? Maksudnya koefisien X kuadrat itu apa? Koefisien X kuadrat maksudnya angka di depan X kuadrat. Terus B itu apa? Koefisien X berarti angka di depan X. C itu apa? C itu konstanta atau angkanya saja. Coba buka halaman 18. Nah itu setelah bentuk ini baiknya kasih contoh ya. Kasih contoh terus dibahas bareng ya. Bisa nih sini nanti ya. Ya. Ini soalnya aku 3x kuadrat min 12 sama dengan A nya berapa tadi? Sama dengan 3. B nya D itu apa? B itu temennya ada nggak di sini? X kuadrat min 12 sama dengan A nya berapa? Sama dengan A nya 3. Kan A itu temennya X kuadrat, kan temennya X kuadrat 3. B nya berapa? 12. B itu apa? Iya, koefisien atau temennya X di sini ada X kurang gitu. Nggak ada, berarti dianggap ini. Terus ada C, itu konstanta angkanya ada min. Jadi yang kolom pertama selain kalian tulis bentuk ini, bisa contoh, bahas bareng-bareng. Ya, ini kan materi kalian belum harus bisa. Ini kan materi yang beda. Ya. Nah itu penting tuh, kalau kalian nggak tahu bentuk umumnya nanti kalian nggak bisa untuk kalahkan yang kolom kedua. Kan kolom kedua itu kan menentukan akar persamaan. Tadi kan bentuknya kan itu ya, ada aturannya ya, kita tahu bentuk X ya kan ya. Terus kan kalau ditambah hasilnya tuh B. Nah kan kalau kita nggak tahu B nya yang mana, gimana itu? Harus tahu dulu B nya yang mana kan. Dikali hasilnya setelah tahu nilai bulan matanya baru kita mungkin jadi bentuk penting yang di atas itu dan ini untuk setelah kolom 1 di bawah sini. Oke? Udah langkah awal ini saya juga diangkat coba diangkat yang kan tebak angka, tebak angka. Coba itu nomor 1 ya. Jawabannya berapa? Tulis 4 dan 2. Oh. Nah, kan kalau dalam pertama kan ada X-nya ya. Tulis dari X sama dengan ya, yang X sama nah, habisnya kamu nah, terus di situ kan lihat bentuk umumnya apa? Kuadrat tambah X tambah C sama dengan harus sama dengan 0 kan? Ya kan ya? Nah, berarti itu harus sama dengan 0 karena tidak beda ruang. Jadi beda ruang kan pasti jadi 4 sama dengan 0. Iya, itu yang dikali. Jadi X4 dikali juga. Oh, kali. Iya, terjadi itu jawaban kesamaan kuadrat. Jadi jangan ngarang. Artinya apa? Angka di depan C itu apa?
konstan jadi angka. Ya. Nah nanti Leni bikin soal bisa tadi x kuadrat tambah 5x tambah 6 sampai dengan dibahas bareng. Nah dari bentuk ini A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Soalnya itu penting, kalian kalau nggak tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C, nanti kalian nggak bisa. Kan bagian kedua apa nih? Apa? Ya, tentang menentukan akar-akar persamaan kuat dengan cara memfaktorkan. Kan cara memfaktorkan kan bikin kurungan ya? Ya, bikin X itu kan gampang ya? Itu kan ada aturan ya? Ditambah hasilnya apa? B, ya kan? Dikali hasilnya C. Nah kan kalau kita nggak tahu B sama C nya, kita bingung dong ditambah hasilnya apa? Dikali hasilnya apa? Makanya itu dari tiap kolom itu penting untuk kalau bisa paham tidak? Ya diskusinya lebih gitu. Jadi bukan sedikit. Ya waktunya 10 menit lagi ya. Sama dengan ini harus sama dengan akhirnya pindah dua. Ini kalau pindah kan tandanya bro. Kan tadinya positif nih. Pindah jadi tidak. Ini nah baru ini yang paling kali ini. Ya, saya ya. Terus jadi X kuadrat
Muka kurung yang sembilan terus dikalinya udah bisa pakai kali dikali X pakai 7 kali pelan ini X kuadrat belum Ya, waktunya udah habis ya. Udah ya? Nah.
Dan kita bahas bareng-bareng ya, nanti masing-masing kelompok maju untuk presentasi. Semuanya nanti fokus ke depan ya. Ketika temannya mau presentasi, tolong lihat ke depan, diperhatikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Ya. Udah semuanya fokus ke depan. Dan kelompok pertama Arika, silakan maju. Ya, Bapak ulangi ya, semuanya fokus ke depan ya, biar makin paham. Mau paham atau tidak? Mau. Ya, tolong perhatikan ketika teman kalian presentasi. Jadi sekarang kita akan membahas bentuk kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak persamaan kuadrat itu apa? Ya. Apa? Yang Bapak ada. Sama nggak jawaban? Kuadrat itu apa? Persamaan. Ya, yang berpangkat 2 terus. Ya, yang merupakan hasil dari perkalian apa? 2 persamaan ya, lanjut. Nah, sekarang ada yang tahu tidak bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umum persamaan kuadrat gimana? Dialek tulis. Apa? Ayo baca bareng. Apa? Ya, diulang yang kencang, yang kompak. Apa bentuk umumnya? Ya, terus salib lanjut. Ada yang tahu tidak itu apa? A-nya apa? Ya, koefisien X kuadrat. Maksudnya koefisien X kuadrat itu apa? Ya, angka apa? Angka di depan X kuadrat. Terus P itu apa? Y-nya apa? Ya, koefisien X. Artinya apa koefisien X? Angka. Ya, angka di depan X. Lanjut. Selanjutnya C adalah tapi itu yang dimaksudkan saya. Pasanta apa? Angka jomblo ya? Ya. Angka yang tidak ditempel huruf ya. Ada lagi Ali? Ya, tepuk tangan buat Ali. Ya, secara umum dan cukup baik ya. Cuman ada yang kurang dari presentasinya. Apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Contohnya tadi kan kelompoknya Alif, Alika dan teman-temannya kan membahas bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi bentuk umumnya apa? Diulang lagi. Ya, B-nya apa? C-nya apa? Nah, kalau dalam presentasi kan kita menjelaskan ya, sebaiknya ditambahkan biar kan tujuan presentasi itu biar yang lain juga tambah pemahamannya ya. Jadi tambahin contoh ya. Perhatikan ya ke depan ya. Oke. Contoh nih ya, 2x kuadrat
Min 4x tambah 8 sama dengan 0. Nah. A-nya berapa dari persamaan kuadrat ini? Ya, A-nya 2. B-nya min 4, C-nya 8. Ya, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah paham ya. Karena ini penting ya. Kalian kalau tidak tahu bentuk umumnya nanti untuk masuk ke materi berikutnya nggak bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Udah lanjut ya, kelompoknya Julian silakan. Rumus menentukan akar persamaan kuadrat dengan angka kuadrat. Ada yang tahu nggak rumus memperkuatkan akar kuadrat? Ada yang tahu tidak? Langkah-langkahnya adalah kita harus menulis terlebih dahulu untuk umum kuadrat. Ya, perhatian ke depan ya. Terus ada yang tahu nggak langkah selanjutnya apa? Tulisannya ini udah kayak bapak ya? Hah? Langkah pertama diapain? Dibikin kurungannya ya. Jelasin dulu yang A-nya sama dengan 1 tuh. A sama dengan 1 kalau A sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka bentuk samaran kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 2. Ya, hapus saja jawaban. Langkah pertama gimana? Bikin kurungan ya? Udah bikin kurungan kasih X. Sama dengan 0. Sampai sini bisa semua. Nah, nanti kan itu ada slot kosong ya. Diisi sama apa? Sama A. Nah, cuman nggak sembarangan isi ya. Ada aturannya gimana Julian cara ngisi angkanya? Aturannya adalah jika ditambah hasilnya B, jika dikali hasilnya C. Ya. Tulis. Jadi misal bilangan itu P dan Q tulis. Tambah P tambah Q. Terus tadi syaratnya tulis P tambah Q sama dengan Q. P tambah I P tambah I sama dengan B dan P kali I sama dengan C. Coba contohnya biar lebih jelas. Nah itu contohnya ya, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan. Langkah pertama gimana? Ya bikin kurungan, kasih X ya. Langkah berikutnya gimana Julian? Langkah berikutnya adalah jika ditambah 5 kemudian ditambah si 5 lalu jika dikali hasilnya 6. Ya. Bilangan berapa yang ditambah 5 terus dikali 6? Berapa? Ya. Terusnya terus selanjutnya diapain tadi? Sama dengan ini. Sama juga. Lalu kita tulis X dengan 3 X sama nilai
yang positif maka pindah ruas menjadi negatif. Jadi X min 3 sama dengan 0. Maka nilai X adalah min 3. Lalu yang selanjutnya plus 2-nya. Plus 2 sama dengan plus 2 sama dengan 0, lalu X pindah luas jadinya X min 2 sama dengan 2. Lalu nilai X adalah 2. Ya, tepuk tangan ya Pak. Ya, kelompok kejujuran udah lengkap ya, cuman yang pertama kekurangannya tulisannya kecil ya. Yang kedua juga suaranya kecil ya. Ini Bapak perbesar ya tulisannya ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yang pertama dengan cara memfaktorkan ya. Jadi tulis soalnya ya. Habis tulis soal, nanti kalian bikin kurungan. Sampai sini bisa kan ya? Nah nanti kan ini kan ada slot kosong ya, diisi sama bilang. Nah cara pengisiannya nggak sembarang bilangan ya, tapi ada aturannya. Jadi kedua bilangan ini kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya B ya. Nah misal bilangan itu adalah P dan Q. Nah ini kan P sama Q positif ya. Jangan lupa menulis simbol positifnya. Paham sampai sini? Nah kita contoh ya. Misal X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama gimana? Ya bikin kurungan ya. Nah terus kita cari nih bilangannya. Ditambah hasilnya B. B-nya berapa di sini? 5 dikali C. C-nya berapa? Nah makanya ya Bapak bilang ya, bentuk umumnya harus kalian pahami. Kalau kalian paham bentuk umumnya, nanti kalian bisa menentukan yang mana B, yang mana C. Kalau nggak tahu bentuk umumnya kan kalian nggak tahu kan? Ya, baru berpikir ngitungnya. Nah bilangan berapa yang ditambah hasilnya 5 dikali hasilnya 6. Bilangan berapa? 3 dan 2. Ya 3 dan 2. Sampai sini sudah selesai kah? Belum. Kan mencari akar sama aja mencari nilai X-nya. Jadi sampai ketemu X sama dengan berapa gitu ya. Nah masing-masing persamaan linearnya kita sama dengankan dengan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0. Pindah ruas ya. Jadi X sama dengan 0 plus kalau pindah jadi min. Jawabannya min. Nah ini baru udah ketemu nih X-nya sama dengan min 3. Begitupun yang ini ya, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang 2, X-nya sama dengan min. Sampai sini ada pertanyaan?
usahakan sebisa mungkin supaya teman-teman di depan yang mendengarkan presentasi kita jadi paham. Ya. Nah di sini paham rumusnya? Paham nggak? Apa rumusnya gampang kan ya? Cuman yang kurang apa contoh ya. Jadi kalau matematika itu bukan hanya sekedar dijelaskan, tapi perlu latihan. Makanya sebaiknya dikasih contoh. Nah misal soal yang tadi ya, tadi kan persamaannya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ya. Ditanya jumlahnya, jumlah akar-akarnya, berarti tinggal ditambah aja ya. Rumusnya apa nih? Min B per A. Nah, B-nya berapa di sini? 5 ya. Jadi ini min 5 per A-nya min 5 dibagi 1 min 5. Terus X1 dikali X2 rumusnya apa? C per C-nya berapa? A-nya 6 per 1. Nah gitu doang, gampang kan ya? Terus kelompok berikutnya limpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini akan membuat soal Ya. Yang keempat kan soal tebak kata yang kalian yang jawab ya. Yang kencang lupa suaranya. Yang kencang aja ngomongnya. Udah ya, baik. jika ditambah 7 jika dikali 12 maka kebilangan apa Pak? Apa? Benar. Betul. Jawabannya adalah 4 dan 3. Betul banget kawan-kawan. Kelompok berikutnya Cepetan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sampah. Dalam bentuk potongan kuadrat. Ayo kita bahas ya. Ya. Contoh soal yang pertama. Aku adalah bilangan. Bila ditambah hasil 8, bila dikali hasil 12. Bilang berapa Kak? dan berapa yang ditambah 8 yang dikali 12? Jangan sama disajikan dalam bentuk sangat
kesimpulannya coba ini ada sistematik keluarga berapa agama kita sholat ini juga kan beda waktu ya ini agama Ada ya, sekarang kita ke kesimpulan ya. Perhatian semua berapa? Oke. Jadi kesamaan keluarga ada apa? Apa aja bareng-bareng? Ya, suatu persamaan antara dua yang merupakan dari perkalian dua bersama dengan satu kali. Bentuk umumnya tadi apa? AX. A-nya apa? B-nya? C-nya? Nah, ini menentukan akar-akar persamaan kuat. Nah, jadi jika A-nya sama dengan 1, langkah pertama bikin kurungannya ya. Terus diisi dua bilangan kan ya? Nah, aturan pengisiannya jika ditambah hasilnya B dikali hasilnya B. Nah, kalau A-nya bukan 1 dengan tambahin A-nya 1 per A, AX gitu ya. Cuma sama tetap diisi sama dua bilangan. Aturannya ditambah sama hasilnya dikali hasilnya A kali bedanya itu doang ya, bisa dipahami. Nah, ini terus rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Nah, ini ya, kata backdoor rumusnya min B per A 1 kali X2 ya, materi kita terus. Cuman ya, kita ada tes ya 2 soal, kerjakan sebisanya, siapin kita soal sebisanya. Santai aja santai, sebisanya. Paksa. Udah siap semuanya? Nah. Ayo udah siap? Ya, soal pertama ya. Soalnya pilihan ganda. Nah, manakah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lebih 1 dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat 4 sama dengan? Ya, silakan dikerjakan sebisanya, waktunya 3 menit. Oke ya, ini soal yang kedua. Jawablah dengan benar pada soalnya esai ya. Tuliskan contoh persamaan kuadrat yang nilai jumlah dan hasil kali akar-akarnya bernilai sama. Silakan dikerjakan di kamu. Ya oke, selesai ya. Dikumpulkan LKPD sama kertasnya tadi. Kita kelompoknya yang boleh. Sebisanya aja, sebisanya. Di ketua kelompoknya itu ketua kelompoknya yang boleh. Namanya. Ayo cepetan, kumpulin.
dikumpulin aja, santai aja, santai. Kalau bapak santai, santai. Ya, semuanya dikumpulin. Udah apa kebit amat dulu tuh. Gak apa-apa, santai aja. Ayo kumpulin. Ngapain pakai tas dulu, buru-buru amat. Pulangnya besok nanti. Belum selesai, jangan pakai tas dulu, jangan pakai tas dulu. Makanya buruan dulu. Mau balik nggak, buruan kumpulin. Terus bukunya taruh tas dulu, nanti jangan pakai tasnya. Udah Cai, kumpulin aja. Semuanya. Iya. Santai aja, santai. Terus santai aja, kumpulin apa? Udah semua? Udah semua belum? Udah duduk semua. Duduk yang rapi dulu, duduk yang mau pulang nggak? Mau. Duduk yang rapi. Iya. Duduk yang rapi. Jangan pakai tas dulu, mau kemana? Jangan pakai tas dulu. Jangan pakai tas dulu. Jangan pakai tas, malah nggak boleh pulang tuh, rapi-rapi dulu. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Semoga kedepannya kalian jadi anak yang sukses ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, tadi kan kita membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara mengkalkulasikan. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna dan rumus ABC atau rumus kuadratik. Terus kita nanti menganalisa sifat persamaan kuadrat dari nilai diskriminannya. Lalu sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya. Semoga kebaikan dibahas lebih sama.